Halo semuanya, di sini saya dan teman saya akan membahas tentang materi alat-alat optik. Alat-alat optik yang pertama itu ada mata, yang kedua ada kamera, yang ketiga ada loop, yang keempat ada mikroskop, dan yang kelima ada teleskop. Pembahasan pertama, mata. Kita akan membahas bagian-bagian mata, cara kerja mata, istilah pada mata, dan cacat mata. Berikut ini adalah bagian-bagian pada mata. Yang pertama ada otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Berikut ini adalah struktur mata dan fungsinya. Selanjutnya ada cara kerja mata. Pertama, cahaya melewati kornea atau lapisan depan mata yang bening. Kornea berbentuk seperti kubah dan membelokkan cahaya untuk membantu fokus mata. Sebagian dari cahaya ini masuk ke mata melalui lubang yang disebut pupil. Iris mengontrol seberapa banyak cahaya yang masuk ke pupil. Selanjutnya, cahaya melewati lensa atau bagian dalam mata yang bening. Lensa bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar pada retina. Ketika cahaya mengenai retina atau lapisan jaringan peka cahaya di bagian belakang mata, sel khusus yang disebut fotoreseptor mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini berjalan dari retina melalui saraf optik ke otak. Kemudian, otak mengubah sinyal tersebut menjadi gambar yang Anda lihat. Mata Anda juga membutuhkan air mata agar berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada istilah-istilah pada mata. Yang pertama ada daya akomodasi. Kemampuan lensa mata untuk menebal atau mencembung dan menipis atau memipis sesuai jarak benda yang dilihat. Yang kedua ada punctum proximum atau PP, yaitu titik dekat yang dapat dilihat jelas oleh mata dengan berakomodasi maksimum. Yang ketiga ada punctum remotum atau PR, yaitu jarak terjauh yang dapat dilihat jelas oleh mata tanpa berakomodasi. Yang terakhir ada emetropi atau mata normal, mata yang masih dapat melihat jelas benda yang berjarak 25 cm sampai jauh tak hingga. Selanjutnya yaitu ada cacat mata, yaitu ada miopi, rabun jauh, hipermetropi, yaitu rabun dekat, presbiopia, yaitu rabun dekat usia lanjut, yang terakhir astigmatis silindris. Yang pertama ada miopi, yaitu mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya jauh. Berikut ini adalah gambaran miopi melihat benda dan rumus menghitung kekuatan lensa dan menghitung fokus lensa. Yang kedua ada hipermetropi, yaitu mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya jauh. Berikut ini adalah gambaran hipermetropi melihat benda dan rumus menghitung kekuatan lensa dan fokus lensa. Yang ketiga ada presbiopi, yaitu cacat mata karena usia tua atau rabun mata. Presbiopi terjadi akibat menurunnya daya akomodasi mata karena otot mata yang sudah melemah. Berikut ini gambaran presbiopi melihat benda. Terakhir ada astigmatisme, yaitu cacat mata yang terjadi karena bola mata yang kurang melengkung sehingga bekas cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus ke satu titik. Berikut ini adalah gambaran astigmatisme melihat benda. Selanjutnya ada kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Berikut ada fungsi-fungsi. Kaca cembung mengatur cahaya yang masuk agar cahaya tersebut bisa diterima oleh film. Ada diafragma mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Selanjutnya ada film menangkap bayangan yang telah diambil oleh lensa. Persamaan prinsip kerja pada kamera dan mata. Kamera dan mata sama-sama punya lensa yang fungsinya untuk memfokuskan bayang sehingga tepat pada film atau retina. Ada diafragma dan iris mengatur besar kecilnya lubang cahaya. Semakin kecil lubang, maka cahaya masuk ke kamera atau mata semakin sedikit. Selanjutnya ada apertur pupil. Fungsinya itu sama-sama lubang tepat masuknya cahaya. Selanjutnya di kamera ada film dan di mata ada retina. Sama-sama fungsinya tepat terbentuknya bayangan.
Berikutnya ada persamaan pada kamera. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Selanjutnya ada M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H sama dengan F per S kurang F. Berikut ada keterangannya. F sama dengan jarak fokus lensa, S jarak benda ke lensa, S aksen jarak lensa ke film, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan, dan M perbesaran bayangan, satuannya sama-sama cm. Selanjutnya ada loop, alat optik buatan yang paling sederhana untuk melihat benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas dan besar sehingga mudah diamati. Perbandingan sudut mata ketika menggunakan loop dan sudut pandang mata ketika tidak menggunakan loop. Persamaan pada loop, ada mata tanpa akomodasi, selanjutnya ada mata berakomodasi maksimum, selanjutnya ada mata berakomodasi pada jarak X, dan keterangannya M sama dengan perbesaran bayangan, SN titik dekat mata normal, satuannya 25 cm, F jarak fokus lensa, dan X jarak sama-sama satuannya cm. Next, selanjutnya itu ada mikroskop. Mikroskop atau tropongtuma adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihat secara tidak langsung. Mikroskop tersebut terdiri dari lensa okuler dan lensa objektif. Berikut adalah gambaran mikroskop saat melihat benda. Berikut ini ada persamaan mikroskop. Yang kelima ada teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda yang letaknya jauh agar terlihat lebih dekat dan jelas. Ada pula jenis-jenis teropong. Yang pertama ada teropong bintang atau teleskop. Yang kedua ada teropong bumi atau medan. Yang ketiga ada teropong panggung atau Galileo. Dan yang terakhir ada teropong pantul. Yang pertama adalah teleskop atau teropong bintang, yaitu alat untuk mengamati benda-benda angkasa. Pada dasarnya teropong ini terdiri dari dua buah lensa cembung, yaitu yang pertama lensa yang ditunjukkan kepada benda-benda angkasa disebut lensa objektif. Yang kedua lensa yang ditempatkan di dekat mata disebut lensa okuler. Lensa ini berfungsi sebagai loop. Berikut ini adalah rumus panjang teropong bintang dan rumus perbesaran teropong bintang. Selanjutnya ada medan atau teropong bumi, menggunakan lensa cembung ketiga yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler untuk menghasilkan bayangan akhir yang tegak terhadap arah benda semula. Berikut ini rumus panjang teropong bumi dan rumus perbesaran teropong bumi. Yang ketiga ada Galileo, merupakan teleskop yang dibuat oleh Galilei dan disebut juga teleskop Bellnada atau teleskop Thoniel. Teleskop ini memiliki dua buah lensa positif sebagai lensa objektif yang terletak dekat dengan objek dan lensa negatif sebagai lensa okuler yang terletak di dekat mata pengamat. Berikut ini rumus panjang teropong panggung tanpa berakomodasi. Yang terakhir ada teropong pantul. Teropong pantul digunakan karena lensa objektif pada teropong astronomi diganti dengan cermin cekung yang berfungsi sebagai pemantul cahaya. Teropong pantul astronomi terdiri atas satu cermin cekung, satu cermin datar yang diletakkan dekat titik fokus cermin cekung, dan satu lensa cembung sebagai lensa okuler. Sekian pembahasan alat-alat optik dari kami ucapkan terima kasih.